Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kita akan membuat bukan kita ya, saya lebih tepatnya saya akan membuat konten lagi yang episode sebelumnya sudah saya buat, yaitu Wikipedia Random. Kali ini kita akan mencoba Wikipedia Random ini di tempat yang sangat banyak mobil dan motor. Jadi saya minta maaf jika kalian mendengar suara-suara yang berisik. Kayaknya ini saya sudah ulang-ulang terus ya, tapi ya saya tidak bosan-bosan mengulang kalimat ini karena siapa tahu aja ada pendengar atau itu pendengar channel saya yang baru masuk dan dia nggak tahu soal apa nih, kok muncul suara-suara kayak gini, suara-suara motor, mobil, ganggu banget, gak profesional di channel gitu ya. Jadi itu tadi saya sudah bilang ya, saya minta maaf kalau misalnya kalian mendengar suara motor atau mobil tuh. Oke, jadi kita mulai aja. Ini Wikipedia Wikipedia Random Start. Dan yang muncul adalah artikel SMA Negeri 81 Jakarta. Oke. Jadi katakan di sini mana ini artikelnya? Nah, ini kok kenapa halo? Sebentar. Nah, ini dia nih. Tadi yang ada kata halo itu saya baca kayak semacam kata pengantar di awal artikelnya ya. Tapi sebenarnya bukan itu awalan artikelnya. Ini yang awalan yang benar. Sekolah Menengah Atas Negeri 81 Jakarta atau SMA Negeri 81 Jakarta adalah sekolah unggulan di Jakarta Timur. Sekolah ini pernah menyandang status RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sekolah ini merupakan SMA terbaik di Indonesia urutan ke-11 menurut nilai UTBK 2021. UTBK apa? Nggak ngerti saya. Ya silakan di Google aja ya bagi kalian yang tidak tahu UTBK itu apa. Oke, jadi sejarahnya seperti ini. Sejarahnya keberadaan SMA Negeri 81 berasal dari Sekolah Teladan Laboratory School atau dalam kurung lab school yang didirikan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta. Nah, sekolah ini terdiri dari TK, SD, SMP, SPG, dan SMA. Wow, ada SPG-nya, nice. Berdirinya sekolah ini berdasarkan surat keputusan SK Direktur Jenderal Perguruan Tinggi nomor 3 garing 1968 pada tanggal 20 November 1968. Maksud saya pada sekolah ini pada awalnya digunakan sebagai tempat praktik mengajar mahasiswa IKIP Jakarta, penelitian dosen dan inovasi pendidikan. Pada tahun 1972, Lab School mendapat tugas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan uji coba konsep baru dalam pendidikan tentang comprehensive school. Saya baca sampai situ dulu ya. Jadi ini SMA Negeri 81 Jakarta ini sebenarnya adalah lab school gitu ya, semacam lab school yang didirikan oleh IKIP Jakarta. Dan sekolah ini seperti yang saya sebut sebelumnya tadi terdiri dari TK, SD, SMP, SPG, dan SMA. Jadi sekolahnya mirip-mirip ini ya, sekolah tempat saya bersekolah dulu ya, di SD lebih tepatnya. Jadi SD saya itu ada siapa itu yang teriak-teriak? Sorry ada suara-suara yang teriak. Oke, jadi di sekolah saya itu, di SD saya itu dia ada TK-nya juga, ada SMP-nya juga, tapi nggak ada SPG sih, cuma ada sampai SMA gitu. Jadi ya sama kayak SMA Negeri 81 ini, tapi yang di SD saya itu dia tidak lab school ya, setidaknya dari pengetahuan saya gitu.
Oke, lanjut. Berdasarkan surat keputusan nomor 0217-5-1986 tanggal 21 Januari 1986, pemerintah mengalihkan pengelolaan sekolah ini kepada kantor wilayah Depdikbud DKI Jakarta dan selanjutnya berganti nama menjadi SMU Negeri 81 Jakarta, menempati gedung baru di Jalan Kartika Eka Paksi KPAD Jatiwaringin, Kalimalang, Jakarta Timur sampai sekarang. Dan berdasarkan SK Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta nomor 017/2003, SMA Negeri 81 Jakarta ini ditunjuk menjadi sekolah plus Provinsi DKI Jakarta yang mengemban tugas antara lain menjadi Agent of Excellence untuk sekolah di sekitarnya dan tingkat provinsi. Hasil kelulusan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, jadi ini SMA Jakarta 81 bisa dibilang SMA yang ini ya, yang cukup apa sih istilahnya, ya pokoknya bergengsi lah. Jadi bisa kalian simak sendiri, tadi saya bilang di situ memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, di sini ada ini ya, kita lihat sarana pembelajarannya. Jadi ada beberapa sarana pembelajaran, yaitu kelas dengan pengatur suhu udara. Enak bener ya, kelas di waktu SD saya nggak ada kayak gitu-gitu, kelas dengan pengatur suhu udara. Kemudian ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, kantin. Wait, oke, kita stop dulu sampai situ. Ada yang saya mau kritik. Ini saya yang saya bacakan tadi adalah sarana pembelajaran. Kantin, sarana pembelajaran. Hey, siapa yang nulis artikel? Kantin adalah sarana pembelajaran kah? Apakah di kantin biasanya orang, wah, saya ingin meneliti berapa butir nasi kuning yang telah saya beli. Masa gitu? Ya, maksudnya kan dia sorry nih, saya agak protes dengan artikel ini. Ya maksudnya, masa ini masuknya kan di segmen ini kan, di bab sarana pembelajaran, masa ada kantinnya? Berarti yang nulis ini berpikir kantin itu sarana pembelajaran juga kan? Gitu, ada siswa masuk, ibu saya beli pisang goreng gitu, buat apa? Buat enggak sih, mana ada yang nanya pisang goreng buat apa di kantin gitu. Ya itulah itu kalian bisa nilai sendiri keanehan dalam memasukkan kantin ke sarana ke bab sarana pembelajaran gitu. Ibu beli pisang goreng, nah saya ulang lagi kan contohnya, ibu beli pisang goreng, ya ini, nah dikasihkan pisang gorengnya, bukannya dimakan. Saya ingin meneliti kapasitas minyak dalam pisang goreng ini, masa gitu? Aduh, parah. Tolong jangan tersinggung ya bagi siapapun yang menulis artikel ini. Saya bukan bermaksud untuk merendahkan Anda, tapi ya itu agak aneh aja gitu naruh kantin di bagian sarana pembelajaran. Oke, selanjutnya laboratorium komputer. Kemudian ada laboratorium internet. Kemudian ruang audio visual, ada perpustakaan juga, LCD proyektor di tiap kelas, dan OHP di tiap kelas. Nah, ini saya nggak tahu nih OHP ini apa ini. Ya ini di sekolah saya tuh, oh my god. Tuh, sorry ya kalau misalnya kalian dengar suara motor. Nah, ini podcast yang benar-benar sangat profesional ini. Mohon dimaafin ya guys. Kemudian ada berikutnya, yaitu sarana penunjang pembelajaran. Nah, kalau tadi sarana pembelajaran termasuk di dalamnya ada kantin ya. Nah, sekarang ada penunjang pembelajaran. Penunjang pembelajaran itu yang pertama adalah UKS, kemudian ada aula, kemudian ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang guru, ada Masjid Al-Quds, nah itu masjid mereka ya. Ada ruang kapel Protestan Katolik, greenhouse, ruang aeromodeling, ruang tata usaha, ruang penggadaan, ruang data SAS, ruang gudang, ruang pengurus OSIS, ruang musyawarah. Enak bener nih, lengkap bener ini mereka gedung-gedung mereka gitu. Ruang pengurus OSIS, ruang musyawarah perwakilan kelas,
ruang radio sekolah, ruang sekretariat eskul, 2 lapangan basket merangkap lapangan bulu tangkis dan lapangan voli, buset. Kantin. Nah ini baru masuk kantin. Sarana penunjang pembelajaran. Ya karena seperti yang kita tahu, makanan itu menunjang kita supaya lebih bisa belajar lebih lama. Bukannya ditaruh di sarana pembelajaran. Oke, lanjut. Ini ada kemudian lapangan parkir, kemudian ada fasilitas wifi atau itu hotspot. Oke, sebelum saya lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, saya mau bahas ini gedung-gedung mereka ini. Sumpah enak bener mereka ya. Gedung-gedung mereka lengkap. Saya nih di di SMA saya ya. Gak usah di SD, di SMA aja. Di SMA saya tuh gak ada greenhouse, men. Gak ada greenhouse, gak ada aeromodeling, buset, aeromodeling. Bahkan saya tidak tahu gunanya ruang aeromodeling itu apa, saking ya saya tidak ada di SMA saya tidak ada gedung itu, makanya saya nggak tahu tentang itu ruang gitu. Ruang aeromodeling kayaknya keren banget tuh ruang pokoknya yang bunyi-bunyi yang ada kalimat atau kata-kata aero itu kayak keren banget gitu ruangannya. Itu ruangan apa sih bagi kalian yang sekolah di sana ya, SMA Negeri 81 Jakarta, mungkin bisa ngasih tahu di komen di bawah. Hebat mereka ini. Ada ruang radio sekolah, radio ada ruang sendiri, men. Di sekolah saya SMA itu bahkan nggak ada ruang radio seperti itu. Yang kita tahu radio kayak yang 175 FM gitu, yang gitu-gitu. Kalau mau dibuat ruangan sendiri, aduh. Pokoknya hebat. Ada banyak ruang-ruang tambahan yang menunjang pembelajaran mereka gitu. Kemudian lanjut lagi, kita bacakan ini prestasi-prestasi siswa SMA 81. Dikatakan di sini prestasi siswa-siswi SMA 81 cukup banyak. Terdiri dari prestasi akademik dan non akademik. Jadi ada mereka mempunyai prestasi sebanyak, ini ada listnya ya. Ada 36 list untuk prestasi akademik, dan kalau untuk non akademik mereka mempunyai 42 penghargaan gitu. Wow, that's really awesome. Ada saya nggak akan baca semua ya, soalnya kebanyakan ini. Pokoknya mereka ada, kalau di akademik pokoknya ada matematika, lomba matematika tuh juara 3 tahun 2004. Lomba bahasa Inggris juara 3, lomba pidato bahasa Jepang juara 1. Ada seleksi olimpiade kimia juara 1. Seleksi olimpiade astronomi juara 2. Ya pokoknya itu kalau akademik ya. Kalau non akademik ada lomba band remaja juara 2, lomba MTV Sky School. Apaan tuh lomba MTV Sky School? Ya pokoknya itulah. Ya kayaknya berhubungan dengan musik ya. Ada MTV-nya itu. Kemudian ada dance competition hukum fair UI nomor 1, New Corner Jakarta Dance juara 1. Waduh. Ya pokoknya banyak lah. Ada lomba paskibraka juga, lomba band tahun 2012 juara 1. Ya pokoknya mereka memiliki banyak prestasi. Kemudian apa lagi ya? OSIS SMA 81 Jakarta beranggotakan seluruh siswa yang terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 81 Jakarta dan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Ya itu sama sih kayak OSIS di kayak kebanyakan SMA gitu di Indonesia. Ada beberapa seksinya, itu ada ketakwaan seksi 1 sampai 8. Ya saya tidak akan baca itu karena karena terlalu mendetil. Ya bukannya bagus ya kalau mendetil. Ya maksudnya
saya agak kurang tertarik ya. Jadi kita lanjut aja. Bahkan ada ini dong, sampai nama kabinet. Buset nih sekolah. Hebat bener. Nama kabinet OSIS ada nih. Satya Dikala menjabat tahun 93-94, Gatra Caraka dari 94-95. Udah kayak ini, udah kayak kabinet menteri ada namanya gitu. Hebat sekali mereka ini. Oke, kayaknya segitu ya untuk SMA 81 Jakarta. Kalian memiliki sekolah yang bagus ya. Bagi kalian siswa-siswa SMA 81 Jakarta yang lagi dengerin podcast ini sekarang, kalian beruntung sekali memiliki SMA dengan ruangan yang seperti itu. Karena di SMA saya nggak terlalu lengkap ruangannya, itu yang itu ruangan aero gitu. Hebat sekali itu, terdengar sangat cool men. Aero modeling, waduh. Itu apa, ada angin gitu ditangkap disuruh modeling itu ada. Ya saya nggak ngerti ya. Oke, kita lanjut ke artikel berikutnya dari Wikipedia Random. Ini adalah setelah saya klik, yang muncul artikelnya adalah Paralamiodorkadionskimidi. Opo to ini? Paralamiodorkadionskimidi. Jadi ya ini kalian coba tulis ya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan apa yang saya baca, coba tulis ya. Jadi hurufnya begini: Paralamiodorkadion, Paralimiodorkadion. Kemudian skimidinya itu SCHMIDI, skimidi. Itu apa ini sebenarnya ini? Dan artikelnya untuk ini dia sangat singkat sekali. Jadi ini sejenis klasifikasi ilmiah ya. Sejenis ini klasifikasi kayak binatang gitu. Jadi si Paralamiodorkadionskimidi ini, skimidi ya, mungkin dia dari Jawa ya ini spesiesnya ini, karena ada skimidi ya, ada medok-medoknya dikit. Dari kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Cerambicidae, genus Paralimidorkadion. Nah, jadi kita baca sama-sama apa yang dimaksud dengan skimidi ini. Paralimiodorkadionskimidi adalah spesies kumbang tanduk panjang. Iya sih, saya sudah baca tadi kelasnya Insecta ya, udah jelas serangga ya. Kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambicidae ya, saya tidak tahu pronunciasi yang tepat. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Paralimiodorkadion, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum ya itu tadi, sampai di kingdom Animalia. Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang. Oke. Dan artikelnya cuma stop sampai situ. Ini entah yang nulis males atau ya kita positif thinking aja ya, kali aja memang referensinya memang cuma sampai situ gitu. Oke, karena sudah ya, kayaknya sudah cukup ya untuk hari ini Wikipedia Random. Oke, jadi saya akan tutup aja konten untuk hari ini. Bagi kalian yang nonton di YouTube konten ini, jangan lupa kasih like dan komen, subscribe juga untuk mendapatkan update video dari saya. Jangan lupa juga share dan like. Kayaknya like tadi saya sudah bilang ya. Pokoknya jangan lupa share karena itu akan membantu saya ya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten yang berada di isi konten ini, silahkan share gitu. Kemudian jika kalian menyimak konten ini di Anchor, jangan lupa jadikan podcast Kroaski ini jadi podcast favorit kalian ya, dengan mengklik favorit tuh di layar atas. Oke, sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.